Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 8, lingkungan tempat tinggalku, muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SDN Kesaktian 1. Pada kali ini anak-anak kita akan mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kemudian menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Kita akan mempelajari bersama-sama apakah itu cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan pengarang, tetapi dapat juga berdasarkan pada fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Adapun ciri-ciri cerita fiksi yaitu: yang pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Kedua, tujuan untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Itulah anak-anak ciri-ciri cerita fiksi. Kemudian kita juga akan mengenali jenis cerita fiksi, antara lain cerita rakyat, cerpen, dan novel. Cerita rakyat terdiri dari cerita jenaka, yaitu cerita pendek yang berisi kebodohan atau kesedihan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya Pak Pandir, Pak Belalang, dan Budaya Malang. Yang kedua, mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib, seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya Putri Tanjung, Putri Tanjung Bui, dan Putri dari Bambu. Yang ketiga yaitu fabel, adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Kemudian contohnya adalah kancil dengan buaya dan burung bangau. Kemudian legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya, kita sering mendengar cerita dari terjadinya gunung Tangkuban Perahu dan Maling Kundang. Kemudian ada satu, yaitu cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya adalah Walan Arang Garut. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui cerita pendek
Yang ketiga adalah novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kisah Telaga Warna. Zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di Jawa Barat yang dipimpin oleh seorang prabu. Ia adalah raja yang baik dan bijaksana. Negeri itu sangat makmur dan tentram. Tak ada satupun penduduk yang kelaparan. Semua kebahagiaan itu belum lengkap karena sang prabu belum memiliki anak. Penasehat prabu menyarankan agar mereka mengangkat anak. Namun prabu dan ratu tidak setuju. Bagi mereka, anak kandung tetap lebih baik. Ratu sering murung dan menangis sehingga prabu pun ikut sedih. Lalu prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Prabu berdoa agar mereka dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian sang ratu pun hamil. Kehamilan sang ratu dirayakan oleh semua penduduk. Mereka membajiri istana dengan berbagai hadiah. 9 bulan kemudian, ratu melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Penduduk negeri pun kembali mengirimi putri kecil itu aneka hadiah. Tahun berganti tahun, sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Prabu dan ratu sangat menyayangi putrinya. Mereka memberi putrinya apapun yang dia inginkan. Hal itu membuat sang putri menjadi gadis yang manja. Walaupun begitu, orang tua dan rakyat di kerajaan itu tetap mencintainya. Menginjak usia dewasa, sang putri tumbuh menjadi gadis tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari ke depan, putri akan berusia 17 tahun. Segera saja seluruh negeri bersiap-siap untuk merayakannya. Untuk memberikan putrinya hadiah, Prabu mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan untuk dibuatkan sebuah kalung. Dengan senang hati, sang ahli perhiasan menyanggupi permintaan sang Prabu.
Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Semua orang menyambut dengan gembira kedatangan sang prabu dan ratu. Sambutan semakin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Prabu lalu bangkit dari kursinya untuk menyerahkan kalung yang sangat indah. Sang prabu berkata, "Putriku tercinta, kalung ini pemberian semua orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Pakailah kalung ini, nak." Putri menerima kalung itu lalu mengamatinya sekilas. Dengan kasar, sang putri membuang kalung tersebut sambil berkata, "Aku tidak mau memakainya. Kalung ini jelek." Sang raja dan semua rakyat yang hadir di situ sangat terkejut. Tiba-tiba saja sang ratu menangis terseduh-seduh. Hatinya sangat terluka. Melihat ratu mereka menangis, seluruh penduduk pun ikut menangis. Kesedihan yang mendalam membangkitkan murka dewa. Dengan ajaib muncullah semburan-semburan air dari halaman istana. Istana dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kerajaan itu berubah menjadi danau dengan warna yang indah dan berbeda-beda. Menurut cerita, warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Pesan moralnya, apapun bentuk pemberian orang lain, kita sebaiknya menghargai pemberian tersebut, apalagi pemberian tulus yang diberikan oleh kedua orang tua kita.